kita lanjutkan petualangan dan pelajaran Allah yuk. Memasuki hari ke-259, tentunya banyak keajaiban firman Tuhan yang telah diajarkan. Biarlah arah hati kita diubah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan yang diajarkan oleh dunia ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan apa yang terjadi setelah kematian Abner. Keturunan Saul yang dianggap menjadi raja ternyata dibunuh oleh perampok. Akankah menjadi jalan tol buat Daud menjadi raja Israel? Sebaiknya kita ikuti dengan teliti. Halo adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang keempat sampai dengan 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar akan firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tentu masih ingat kan? Pada pelajaran-pelajaran yang terdahulu kita telah belajar bahwa setelah kematian Saul, Daud kembali ke Yehuda, tinggal di Hebron. Di Hebron, kemudian Daud diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Bagaimana dengan keluarga Saul? Ternyata di tengah-tengah keluarga Saul ini ada seorang komandan pasukan yang sangat hebat, namanya Abner bin Ner. Dia adalah seorang panglima tentara yang begitu setia kepada keluarga Saul. Dan dialah yang meneruskan perjuangan Saul untuk merebut kembali wilayah-wilayah penting orang Israel yang dikuasai oleh orang-orang Filistin. Diperkirakan Abner ini membutuhkan waktu 5 tahun adik-adik untuk merebut kembali wilayah-wilayah itu. Setelah berhasil, barulah Abner ini mengangkat Isi-Boset menjadi raja atas Israel. Inilah kekerasan hati orang-orang Israel yang tidak mau tunduk akan pilihan Tuhan, karena Daudlah yang telah diurapi untuk menjadi raja atas Israel menggantikan Saul adik-adik. Tetapi akhirnya Abner mati di Hebron. Kematian dari Abner ini membawa dampak yang begitu besar. Pertama untuk Isi-Boset. Isi-Boset menjadi kehilangan keberaniannya. Untuk orang-orang Israel, mereka sangat terkejut dengan kematian Abner ini. Mengapa? Karena Abner lah yang mempunyai pengaruh yang besar di tengah-tengah keluarga Saul. Tapi bukan hanya itu adik-adik. Ada 2 orang yang adalah orangnya Isi-Boset, yaitu Rekab dan Baana, melakukan pengkhianatan kepada Isi-Boset. Apa yang dia pikirkan? Tentu mereka berpikir bahwa Daud sekarang menjadi raja atas Yehuda. Kalau sekiranya kita bisa menyerahkan Isi-Boset kepada Daud, tentu kita akan mendapatkan banyak hadiah. Iya, kita akan mendapatkan banyak hadiah. Maka kedua orang ini kemudian sepakat menyusup ke rumahnya Isi-Boset. Kebetulan siang itu orang-orangnya Isi-Boset tertidur karena mengantuk setelah mereka membersihkan gandum. Kedua orang ini masuk ke dalam kamarnya Isi-Boset. Isi-Boset tidur, dibunuh, kemudian dipenggal kepalanya. Semalam-malaman mereka pergi ke Hebron. Setelah sampai di Hebron, kemudian dengan bangga mereka berkata kepada Daud, "Tuanku Raja, inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuh Tuanku Raja yang mau mencabut nyawa Tuanku. Pada hari ini Tuhan telah mengadakan pembalasan bagi Tuanku Raja." Apakah Daud setuju dengan tindakan 2 orang ini? Tidak adik-adik. Daud tidak mau mencemari perjalanannya menuju tahta Israel dengan campur tangan manusia yang dipenuhi dengan ketidakadilan dan kekerasan. Itulah mengapa kemudian Daud menyuruh anak buahnya untuk membunuh kedua orang ini.
Kedua orang ini dibunuh, dipenggal tangan kakinya, kemudian mayatnya digantung. Apa yang dilakukan Daud kepada kepala Isi-Boset? Dia menguburkan kepala Isi-Boset di kuburnya Abner di Hebron. Mengapa Daud melakukan ini, adik-adik? Karena Daud sangat menghormati keluarga Saul. Nah, ini adik-adik membuat orang-orang Israel kemudian datang kepada Daud. Mereka baru mau mengakui pilihan panggilan Tuhan terhadap Daud untuk menjadi gembala atas Israel. Pada waktu itulah orang-orang Israel baru mau mengakui kepemimpinan Daud untuk menjadi raja atas mereka. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan sendirilah adik-adik yang berperang, yang bertindak untuk menjadikan Daud menjadi raja atas Israel. Daud sendiri yang tahu akan pimpinan Tuhan. Dia tidak berusaha merebut tahta Israel itu dengan cara-cara manusia. Dia berserah kepada Tuhan. 7 tahun Daud menunggu adik-adik. Sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya untuk menjadikan Daud raja atas Israel. Orang-orang Israel melihat bahwa jalan Daud inilah yang benar. Karena pemulihan Israel hanya bisa dengan jalan keadilan. Di saat itulah Tuhan mengizinkan orang-orang Israel untuk melihat bayang-bayang dari Raja Israel yang kekal, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Adik-adik, di sini kita belajar bahwa kita harus bertekun menanti waktunya Tuhan. Dan disinilah kita belajar bahwa Tuhan yang terus bekerja untuk menepati janjinya. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Tuhanlah juga yang bekerja di dalam hati setiap orang percaya melalui kuasa Roh Kudus, agar setiap orang percaya bisa tunduk dan bisa mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, mustahil untuk kita mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita bisa berseru, "Ya Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Raja di dalam hatiku." Kita harus bersyukur untuk karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hanya oleh karena anugerah Tuhan. Melalui karya Roh Kudus, kami bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau juga menolong kami agar setiap langkah-langkah kami tunduk dan taat akan setiap firman yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan, yang dengan caranya menaikkan Daud menjadi Raja Israel secara bersih. Dengan demikian rakyat Israel diizinkan untuk melihat rajanya sebagai bayang-bayang dari Mesias yang dinyanyikan Allah. Berarti kita bisa melanjutkan terus sampai masa sekarang. Setiap orang percaya dimampukan untuk tunduk kepada Kristus, bukan dengan terpaksa, namun dengan penuh sukacita. Supaya lebih jelas sebelum bisa nonton YouTube, baca Alkitab di 2 Samuel 5 ayat 6-25. Amin.